Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Hidayat. Perkenalkan, saya Akbar Dwi Tama, salah satu mahasiswa di Magister Energi Undip. Adapun sekarang saya akan mempresentasikan, yaitu tugas pertama di mata kuliah Sumber Daya Energi Primer, di mana Prof. Hidayat menginstruksikan kami untuk mencari jurnal ataupun artikel terkait dengan batu bara. Adapun jurnal yang saya ambil ini bersumber dari Jurnal Teknologi Mineral dan Batu Bara volume 13 nomor 1 di bulan Januari tahun 2017. Itu ada di halaman 13 sampai 30. Nah, itu judulnya adalah Potensi batu bara untuk pengembangan gasifikasi bawah permukaan. Nah, ini studi kasusnya di Desa Macang Sakti, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun untuk penelitinya itu ada 5 orang ya. Di sini ada Pak Asep, Pak Yuda, Pak Yoga, terus ada Pak Budi dan Pak Binarko. Nah, 5 orang ini ada yang statusnya sebagai pegawai di Puslitbang Teknologi Mineral dan Batu Bara, dan ada yang statusnya sebagai mahasiswa di Teknik Geologi Universitas Pajajaran. Saya lanjut. Adapun di jurnal ini akan dilakukan pembahasan, ya dibagi jadi 4 ya. Pertama akan dibahas objektif. Objektif ini adalah pengenalan atau latar belakang terkait penelitian ini dan tujuannya apa. Dilanjutkan dengan metodologi, langkah-langkah penelitiannya itu seperti apa, lokasinya di mana, terus data-data yang diperoleh itu seperti apa. Setelah itu ada results and analysis. Nah, data-data yang diperoleh itu akan dianalisis, lalu dilakukan pemodelan sehingga didapatkanlah hasil untuk menjawab tujuan dari penelitian tersebut. Diakhiri dengan conclusion atau kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. Saya lanjut. Pertama, untuk objektifnya. Di sini secara intisarinya sih untuk mengetahui pemodelan batu bara. Sehingga untuk mengembangkan underground coal gasification atau gasifikasi batu bara dalam permukaan sebagai sumber energi baru. Nah, walaupun dia tidak terbarukan, namun teknologinya ini baru. Lanjut. Di bagian objektif ini diawali dengan introduction, latar belakang. Latar belakangnya di sini secara definisi, underground coal gasification itu adalah teknologi untuk mengubah batu bara yang sifatnya itu padat ya secara umumnya untuk menjadi gas secara in situ. Nah, di sini in situ itu maksudnya batu bara itu belum ditambang atau masih ada di dalam tanah. Jadi bisa dilihat di sini batu bara yang masih di dalam ya. Proses gasifikasinya itu batu baranya belum ditambang. Nah, untuk underground coal gasification ini pasti ada 2 jenis lokasi pengoboran. Ada injection wells, ada production wells. Nah, injection wells itu adalah sumur injeksi yang mana dilalui udara yang kaya oksigen dan juga dilalui steam. Nah, itu untuk memicu pembakaran di underground coal. Nah, selama proses pembakaran ini diharapkan dihasilkan gas. Gas-gas yang dihasilkan itu akan melalui production wells. Nah, ini sumur produksi. Itu dia dilalui berbagai produk gas. Hasilnya dari gasifikasi batu bara di dalam tanah ini. Gas-gas yang dominan itu antara lain
ada metana, hidrogen, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Namun juga dihasilkan beberapa kontaminan kecil. Antara lainnya adalah sulfida oxide, nitrogen oxide, dan juga asam sulfida. Nantinya gas-gas yang dihasilkan yang dominan itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan aplikasinya. Bisa untuk membangkitkan daya listrik atau lain-lain ya. Saya lanjut lagi. Nah, sekarang terkait latar belakang penelitian ini. Nah, latar belakangnya pertama diketahui sumber daya energi primer batu bara di Indonesia itu mencapai 124,796 miliar ton. Ini angka yang sangat fantastis, namun cadangannya itu sekitar 32,38 miliar ton. Sumbernya ini adalah dari Badan Geologi ya di tahun 2014. Nah, namun proses penambangan batu bara itu adalah suatu pekerjaan yang bahaya dan ya tidak selalu ekonomis, harus dilakukan studi kelayakannya. Terutama kalau kedalamannya itu 300 sampai 1000 meter. Nah, tidak selalu ekonomis ini bisa juga dimaksud karena properti si batu baranya itu rendah kualitasnya. Nah, apa yang bisa dilakukan alternatif lainnya ketika batu baranya ini terlalu dalam? Apakah ada alternatif teknologi lain supaya bisa dimanfaatkan dan pekerjaannya juga aman? Nah, alternatifnya itu adalah underground coal gasification. Nah, ini dapat diaplikasikan untuk lokasi batu bara dalam atau istilahnya deep seated coal. Nah, tentu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk teknologi underground coal gasification terkait properti si batu bara itu sendiri maupun dari kondisi geologinya. Nah, potensi deep seated coal ini yang diteliti oleh Fatimah dan kawan-kawan di tahun 2014 di Indonesia itu mencapai 41,5 miliar ton. Nah, ini tuh diperoleh dari 6 cekungan batu bara. Adapun daerahnya ada di Sumatera Selatan, Kutai Barito, Pasir, Tarakan, dan Ombile. Nah, di sini juga dijelaskan kriteria batu bara bawah permukaan yang cocok untuk pengembangan UCG itu apa? Nah, di sini berdasarkan penelitian dari Hatsi dan kawan-kawan, Friedman dan kawan-kawan, Kreinin, Buto, dan Imran ini, batu bara dengan jenis lignit sampai bituminus yang cocok untuk UCG. Nah, terkait kedalamannya, itu berdasarkan penelitian Darmawan di tahun 2012, kedalaman yang cocok itu di antara 200 sampai 300 meter. Terus ketebalan lapisan batu baranya itu lebih dari 5 meter. Nah, dengan kegiatan pengoboran itu rata-rata ya sampai 300 meter. Nah, kegiatan eksplorasi batu bara perlu dilakukan. Nah, ini untuk meminimalisasi resiko geologis dan untuk mengetahui kondisi batu baranya ya. Nah, dalam artian ini harus dilakukan feasibility study ya. Kelayakannya itu seperti apa. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka dilakukanlah penelitian di daerah Majang Sakti Village di Sumatera Selatan untuk mengetahui potensi batu bara untuk digunakan di teknologi UCG, underground coal gasification. Tujuannya ya untuk mengetahui pemodelan batu bara untuk mengembangkan UCG sebagai sumber energi baru. Kedua, terkait metodologi.
metode penelitiannya. Nah, di sini saya membuat suatu rangka ya. Kalau di jurnalnya hanya tulisan, tapi ketika saya baca metodologinya kira-kira seperti ini. Pertama, pastinya penentuan lokasi titik pengoborannya itu di mana. Tadi sudah dijelaskan daerahnya di Kabupaten Musi ya. Kabupaten Banyuasin. Sorry. Nah, itu dengan menggunakan alat ukur topografi dan juga GPS. Setelah ditentukan lokasi titik pengoborannya, ya langkah selanjutnya adalah melakukan eksplorasi, melakukan pengoboran di beberapa titik di daerah tersebut, sehingga nanti akan diperoleh data-data terkait kedalaman batu baranya itu berapa, ketebalan lapisannya berapa, juga kondisi geologi. Nah, rata-rata pengoborannya di antara 250 sampai 300 meter. Setelah data-data didapat, maka dilakukan analisis. Nah, mungkin kita ke sini dulu. Ini analisisnya secara logging geofisika, di mana untuk mengetahui secara vertikal koreksi terkait kedalaman batu baranya, ketebalan lapisan batuannya, terus kedalaman pengoborannya. Nah, setelah dilakukan logging geofisika, maka akan didapatkan pemodelan penyebaran lapisan batu bara. Selain dilakukan logging geofisika ini juga dilakukan analisis terkait litologi, itu mempelajari terkait sifat-sifat bebatuan di dalam permukaan tanah tersebut. Nah, nanti akan dianalisis secara horizontal juga, sehingga diketahui penyebarannya itu seperti apa. Lalu lanjut di sebelah kanan ini, dari beberapa titik eksplorasi batu bara itu juga diambil percontoh batu baranya dari inti pengoboran. Nah, lalu percontoh batu bara ini kemudian di-prepare, dibungkus, terus dibuat kode, sehingga nanti dilakukan analisis di laboratorium untuk mengetahui nilai-nilai properti yang ada di batu bara tersebut, seperti nilai kalori, kandungan abu, kandungan air, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu metodologinya. Lanjut. Nah, di sini terlihat lokasi penelitian. Ada petanya ya. Di sini di daerah Majang Sakti, Musi, Banyuasin. Kalau di petanya ini terlihat Musi, Banyuasin. Nah, itu kegiatan penelitiannya itu seluas 50 hektar. Sekitar 50 hektar. Saya lanjut. Nah, ini sedikit terkait klasifikasi kondisi geologi. Ini berdasarkan data dari SNI 5015 di tahun 2011. Jadi, kondisi geologi batu bara itu terbagi 3. Ada yang sederhana, ada yang moderat, ada yang kompleks. Tentu sederhana ini yang paling bagus. Kalau dilihat dari aspek sedimentasinya dengan aspek tektonik. Karena dari variasi ketebalan, dia sedikit bervariasi, jadi memudahkan untuk perhitungan. Terus terkait continuity-nya atau kesinambungannya itu sampai ribuan meter. Terus dia percabangannya hampir tidak ada. Berarti lapisannya itu continue terus, tidak ada percabangan ya, hampir tidak ada. Secara aspek tektonik pun untuk sesar lipatan intrusi itu ya hampir tidak ada dan kemiringannya pun landai. Nah, nanti di sini di penelitian ini akan ditentukan apakah kondisi geologi di lokasi penelitian itu termasuk sederhana, moderat, atau kompleks. Karena dari kondisi geologi ini harus ditentukan untuk proses perhitungannya ke depannya, yaitu di sini dasar perhitungan sumber daya. Nah, setelah ditentukan kondisi geologi nanti akan diketahui kriterianya itu jarak titiknya yang mau dihitung tuh seberapa jauh. Nah, karena ini terbagi 3, ada sumber daya tereka, terunjuk, dan terukur. Nah, apa definisi dari tereka, terunjuk, dan terukur? Kalau sumber daya tereka itu bagian dari total estimasi sumber daya batu bara
yang kualitas dan kuantitasnya hanya dapat diperkirakan dengan tingkat kepercayaan yang rendah. Nah, karena kalau kita lihat di sini, TRECA itu jarak dari titik informasinya atau titik pengoborannya itu sangat jauh ya dibandingkan dengan terunjuk sama terukur. Sehingga titik informasi yang mungkin didukung oleh data pendukung itu tidak cukup untuk menentukan kontinuitas lapisan batu bara. Begitu juga dengan kualitasnya. Nah, estimasi kategori kepercayaan ini dapat berubah secara berarti dengan eksplorasi lanjut. Terus sumber daya tertunjuk, secara definisinya sama, cuman ini tingkat kepercayaannya ya masuk akal karena dari jaraknya tidak sejauh yang TRECA. Nah, didasarkan pada informasi yang didapatkan dari titik pengamatan itu yang mungkin didukung oleh data pendukung. Data pendukungnya kan nanti diketahui dari titik-titik pengoboran tersebut. Nah, yang sangat bisa diandalkan di sini yang tingkat kepercayaan tinggi adalah yang sumber daya terukur. Nah, di sini karena jaraknya yang sangat dekat dengan titik informasi. Saya lanjut lagi. Nah, berikut akan dibahas result analysis. Jadi data-data yang diperoleh dari pengoboran batu bara tersebut akan dibuatkan pemodelan endapan batu bara. Nah, terus akan dibuatkan juga pembuatan ISO kualitas batu bara. Ini akan diketahui nilai kalornya berapa, terus prosentase kadar airnya berapa, abunya berapa, juga diketahui nilai reflektansi vitrinnya itu berapa. Oh ya, yang tadi pemodelan endapan batu bara ini untuk mengetahui seberapa dalam, seberapa tebal lapisan batu baranya, terus seberapa continuity-nya. Apakah dia menerus atau ada bercabang, sehingga nanti untuk menentukan kondisi geologi. Setelah dua ini dilakukan, maka yang terakhir tentu pemodelan dan perhitungan sumber daya batubara UCG dengan aturan-aturan perhitungan yang sudah ditentukan. Saya lanjut. Nah, pertama adalah pemodelan endapan batubara. Di sini terlihat data titik pengoboran dan penamaan titik lubang itu apa saja. Dari jurnal yang saya dapatkan, datanya itu hanya ada pada lapisan batubara D. Ini kemungkinan karena emang sudah ditentukan di lapisan batubara D dari kedalamannya sudah diketahui sesuai kriteria untuk UCG, yaitu di antara 200 sampai 300 meter. Bisa dilihat di sini depth pemborannya itu. Namun data-data yang di sini yang dapat dilihat apa saja? Pertama, nama-nama dari titik eksplorasinya. Lalu ada koordinat easting dan northingnya. Di sini juga diketahui ketinggian permukaan titik bor dari permukaan lautnya itu berapa. Ini nama lapisannya D yang sudah ditentukan. Terus elevasi batu bara, ini adalah posisi kedalaman batu baranya itu. Nah, di sini diketahui bahwa kedalamannya itu dari 253,2 sampai 204,3. Nah, ini untuk yang titik yang satu. Sehingga tebal batu baranya pun diketahui, tinggal di selisihnya 9,1 meter. Juga diketahui lokasi roof dan floor si batu bara tersebut. Nah, ini kira-kira datanya ada sekitar 12 titik eksplorasi batu bara. Eksplorasi pengeboran maksudnya. Saya lanjut. Nah, dari data-data titik eksplorasi tersebut, maka didapatkan pemetaan ya, secara logging geofisikanya itu seperti apa. Karena ketika dilakukan pengeboran pasti diketahui setiap kedalamannya itu jenis
lapisan tanahnya itu apa, lapisan dalam permukaan tanah itu apa. Nah, metode pengukuran logging geofisika ini metode yang digunakan untuk melihat potensi penyebaran lapisan tanah atau batuan itu secara vertikal. Nah, di sini kita ketahui bisa dilihat nih ada berapa titik ini? 1, 2, 3, 6 sampai 12 titik ya. Jadi ada 12 titik secara vertikal diketahui lapisannya itu apa-apa saja. Namun yang mau dilihat di sini adalah lapisan batu bara yang mana. Nah, di sini kelihatan ada lapisan D, ada lapisan F. Nah, seperti yang saya bilang tadi, lapisan D diambil karena dia yang memenuhi kriteria UCG di antara 200 sampai 300 meter. Nah, kalau misal lapisan F ini kan lebih dangkal daripada lapisan D. Berarti yang kita teliti di lapisan D. Nah, karena logging geofisika ini dianalisisnya secara vertikal, namun gimana secara horizontalnya? Nah, maka dari itu juga juga dianalisis terkait data litologi batubara. Nah, data litologi ini merupakan disiplin umum yang mengklasifikasikan batuan dari studi tentang sifat fisik dan klinisnya. Nah, setelah diteliti, dianalisis, nah maka diketahui penyebarannya itu secara horizontal, dikorelasikan antara satu titik dengan titik lainnya sampai titik ke-12 ini. Nah, setelah itu didapatkanlah penyebaran secara vertikal maupun horizontal. Jika kita lihat di secara horizontal, untuk yang lapisan batu bara yang D ini, nah, di titik satunya ada, titik 2, terus lanjut ke titik 3, lanjut ini, namun pada titik 8 tidak ditemukan dengan kedalaman sampai 300 meter, antara 200 sampai 300 meter, sehingga yang titik 8 ini nanti akan dikeluarkan dari perhitungan underground coal gasification, karena percuma dilakukan eksploitasi di titik 8 ini karena tidak memenuhi kriteria. Nah, namun di titik 9 ditemukan kembali dengan jarak antara 200 sampai 300 meter. Nah, dari sini mungkin sudah bisa tertebak dari kondisi geologisnya mungkin lebih ke moderat, tidak sederhana, karena ini ada yang tidak kontinu ya di titik 8 ini. Saya lanjut. Nah, ini hanya peta ya, gambar penyebaran lapisan batu bara jika dilihat secara peta tanpa atasnya. Garis-garisnya itu yang mana? Ini ada line 1 sampai line 7. Nah, karena data-data yang diambil untuk sampelnya juga nanti ada hanya 7 titik saja yang dipilih. Bisa dilihat nih garis pertama, 2, 6, sampai 6, terus ada garis ke-7-nya juga. Oke, saya lanjut. Nah, lalu ini adalah gambar penyebaran lapisan batu bara jika dilihat secara 2 dimensi. Nah, kalau kita lihat di sini lapisan batu baranya itu yang batu bara D. Yang ini ya. Berarti dari line 1 sampai line 7 bisa dilihat garisnya yang ini. Yang line 7. Sama dengan yang lain-lainnya. Terus secara 3D pun ditampilkan di jurnal tersebut. Nah, ini yang warna merah ya, yang lapisan D. Tuh miring ya, ada kemiringan, ini permukaannya. Secara 3D. Oke, di sini tidak banyak yang bisa saya jelaskan, hanya gambar saja untuk bisa dilihat pemetaan secara 3D-nya seperti apa. Oke, saya lanjut. Nah, setelah dilakukan pemodelan lapisan endapan batu bara, dilanjut dengan pembuatan
ISO kualitas batu bara. Nah, ISO kualitas batu bara ini adalah menentukan properti atau jenis batu baranya itu apa. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah uji nilai reflektansi vitrinit. Uji nilai reflektasi vitrinit. Reflektasi vitrinit itu dari sumber yang saya baca adalah jumlah cahaya yang dipantulkan. Jadi cahaya itu diarahkan ke sampel ya, sampel batu baranya. Terus nanti diketahui jumlah cahaya yang dipantulkan tersebut itu seberapa besar nilainya. Nah, saya juga mungkin kurang mengerti lebih lanjut detailnya seperti apa. Hanya saja di sini diketahui nilai reflektasi untuk 7 sampel saja. Di sini sudah dipilih sampelnya untuk yang titik 2, titik 5, 6, 7, 9, 11, dan 12. Nah, di sini sebaran dari nilai rata-rata reflektasi vitrinitnya antara 0,23 sampai dengan 0,44. Yang perlu saya ketahui juga di sini setiap titik eksplorasi samplingnya juga tidak seragam. Contohnya yang di titik 2 ini hanya 3 sampel saja. Namun yang di titik 7 ini sampelnya lebih banyak. Namun yang diketahui di sini didapatkanlah nilainya itu di antara 0,23 sampai dengan 0,44. Nah, nilai reflektasi vitrin ini bisa menentukan jenis batu baranya itu apa. Nah, berdasarkan klasifikasi batu bara Australian Standard tahun 1986, nah dengan nilai antara 0,23 sampai dengan 0,4, maka batu bara di lapisan D ini mempunyai peringkat kematangan antara lignit sampai dengan subbituminous. Oke. Saya lanjut. Nah, selanjutnya adalah hasil uji kualitas proximat. Nah, analisis proximat ini tujuannya untuk mengetahui nilai kandungan batu bara secara moisture-nya, terus kandungan abunya, kandungan zat terbangnya, atau volatimeter ya, juga fix karbonnya seperti apa gitu. Nah, di sini dilakukan sama seperti yang sebelumnya, hanya di titik doang. Namun dari sini diketahui sebaran nilai kalornya itu antara 4.912 kilokalori per kilogram sampai 6.275 kilokalori per kilogram. Kalau mau dilihatnya itu adalah di kolom paling terakhir ini. Untuk titik 1, titik 2, sampai ke yang titik 12. Nah, lanjut untuk sebaran kadar airnya itu antara 29,19% sampai dengan 44,6%. Itu bisa dilihat di kolom kedua. Itu setiap titiknya. Terus sebaran kadar abunya di antara 1,77% sampai dengan 4,88%. As abunya itu bisa dilihat di kolom ketiga. Saya lanjut. Nah, berdasarkan hasil analisis data tadi, maka berdasarkan batasan batu bara untuk UCG, underground coal gasification, di mana disyaratkannya itu batu baranya berjenis lignit sampai dengan bituminous dengan kadar air plus kadar abunya kurang dari 60%, maka batu bara lapisan D itu sudah memenuhi persyaratan sebagai batu bara yang dapat dieksploitasi dengan metode UCG. Nah, jadi kesimpulannya
wilayah penelitiannya itu bisa ditindaklanjut untuk perhitungan sumber dayanya itu seberapa besar untuk yang UCG-nya. Ya, selanjutnya akan dilakukan perhitungan, juga pemodelan untuk sumber daya batubara UCG di lapisan D tersebut. Sedikit flashback, batubara yang dimodelkan dan dihitung adalah batubara yang memenuhi kriteria untuk dapat dieksploitasi dengan metode underground coal gasification. Nah, apa saja kriterianya? Pertama, terkait ketebalannya. Itu harus lebih daripada 5 meter. Data-data yang dihasilkan itu ketebalannya sekitar 9 meter. Jadi, di lapisan di sini sudah memenuhi untuk kriteria ketebalan. Yang kedua, kedalaman batubara antara 200 sampai 300 meter juga sudah terpenuhi. Berperingkat lignit subbituminous. Ini sudah terpenuhi dengan nilai reflektasi vitrinnya. Terus jumlah kadar air lembab dan ditambahkan kadar abunya kurang dari 60%. Ini juga sudah terpenuhi dari analisis proximatnya. Nah, kriteria-kriteria ini ditentukan melalui penelitian beberapa peneliti ya yang tertulis di sini. Nah, selanjutnya dari hasil pemodelan endapan batubara lapisan D itu data geologisnya dari data litologi maupun data logging geofisikanya, pemodelan itu terlihat bahwa lapisan itu relatif menerus, ketebalannya pun relatif konstan. Nah, ini terkecuali ya pada satu titik di titik UCG 08, di mana lapisan batubara D itu menghilang atau tidak menerus. Nah, adapun area ini akan dihindari untuk diperhitungkan atau dimodelkan. Nah, karena ya percuma tidak memenuhi kriteria ya untuk pengembangan UCG. Nah, peneliti kemudian menentukan kondisi geologis pada wilayah penelitian ini apakah sederhana, moderat, ataupun kompleks. Nah, itu tabel itu berdasarkan diambil dari BSN, Badan Standarisasi Nasional ya, yang di tahun 2011. Nah, kondisi geologisnya itu ditentukan peneliti adalah kondisi geologis yang moderat. Mungkin salah satu faktornya karena ada satu titik di UCG 08 itu lapisan batu bara itu menghilang atau tidak menerus. Atau ada faktor-faktor lainnya. Nah, karena kondisi geologisnya sudah dipilihkan moderat, maka perhitungan jaraknya pun diketahui untuk sumber daya terukur, terunjuk maupun tereka. Yaitu sesuai dengan tertulis di sini. Ya, terukur itu kurang dari atau sama dengan 250 meter, terunjuk dari 250 sampai 500 meter, dan tereka dari 500 sampai 1000 meter. Setelah ditentukan, maka langsung dihitung berapa volume dalam satuan meter kubik potensi batu bara yang bisa dieksploitasi dengan metode UCG. Nah, setelah dihitung-hitung, maka didapatkan sumber daya terukurnya itu berjumlah 3.446.166 meter kubik. Maaf, ini belum saya tulis kubiknya untuk ini. Terus untuk sumber daya tertunjuk itu senilai 1.468.892,6 meter kubik. Dan sumber daya terekanya itu 2.551.214 meter kubik. Nah, satuan meter kubik ini bisa diubah menjadi satuan ton ataupun kilogram. Nah, dengan mengetahui densitas dari batu bara tersebut. Hasil uji densitas batu bara itu sebesar 1,29 gram per cm kubik. Sehingga kalau dikonversikan ke tonase didapatkanlah nilai sumber daya terukurnya itu sekitar 4.479.951 ton. Untuk sumber daya tertunjuknya itu 1.909.560 ton,
dan sumber daya terekanya itu adalah 3.316.578 ton. Saya lanjut. Nah, ini adalah peta dari hasil pemodelan tersebut, dari hasil perhitungan, yaitu di lapisan batubara D, di mana titik 8-nya itu dihilangkan. Nah, di sini bisa diketahui dari arsiran ya. Untuk yang measure atau yang terukur itu senilai ini, yaitu yang titik-titik biru ini. Terus untuk yang terekanya adalah senilai ini, yang diarsir ini. Dan yang tertunjuknya senilai ini, yang diarsir ini. Kalau misalnya dijumlahkan, tinggal ditambah saja yang terukur, tereka, sama tertunjuk. Nah, segitulah potensinya. Namun yang nilai tingkat keyakinannya itu yang bisa diandalkan yaitu yang measure, yang terukur. Untuk yang lain-lain, untuk yang tereka maupun yang tertunjuk, mungkin bisa ditambahkan titik-titik eksplorasi untuk meyakinkan apakah benar di sana ada potensi senilai tonase tersebut. Oke, saya lanjut. Nah, terakhir conclusion-nya atau kesimpulannya dari penelitian tersebut, ya dilakukan penelitian oleh tim Underground Coal Gasification, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara terhadap 7 titik pengoboran pada lapisan batu bara D. Nah, lokasinya di Kabupaten Musi Banyu Asin dengan luas sekitar 50 hektar. Nah, kriteria dari lapisan batu bara D itu sebagai berikut. Kedalamannya antara 200 sampai 300 meter, ketebalan lapisannya lebih daripada 5 meter, yaitu 9 meter, kadar total air lembab plus kadar abunya kurang dari 60%, nilai kalorinya antara 4.912 sampai dengan 6.275 kilokalori per kilogram, nilai reflektasi fitrinitnya antara 0,23 sampai 0,44. Nah, jadi ini dikategorikan lignit subbituminous. Sumber daya terekanya jika ditonasekan itu senilai 3.316.578 ton. Sumber daya tertunjuknya 1.909.560 ton. Dan sumber daya terukurnya adalah 4.479.951 ton. Nah, dengan kriteria-kriteria yang dilihat di sini, maka lapisan batu bara D ini sudah memenuhi syarat untuk dijadikan batu bara underground coal gasification. Dengan hasil produknya adalah gas-gas sintetis ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Adapun ini adalah ilmu baru bagi saya karena background saya adalah teknik mesin, saya jadi mempelajari sedikit ilmu terkait geologi. Sangat menarik. Ya, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon kritik dan sarannya, Prof. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.